Allah sudah memerintahkan bahwa sembahlah Allah dan muliakanlah orang tua. Ada anak yang mendurhakai orang tuanya dan akhirnya Allah perlihatkan kepada dia tidak dalam bentuk miras, tapi dalam bentuk sesungguhnya. Apa di antaranya? Hidupnya masakan. Hidupnya itu apa itu namanya itu sengsara karena dia durhaka kepada orang tua. Ya lupa. Ya di antaranya banyak contoh. Kalau di zaman Nabi ada Jurais, ada Alqamah, itu zaman Nabi. Jadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua akhirnya hidupnya itu sengsara. Itu hirup teu maun teu. Jadi hirup orang urip. Hirup orang urip, hirup mah hirup. Layak itu wala ya. Gitu. Tidak bermutu karena kurang biaya. Nah. Layak itu walayaknya. Hirup teu maun teu. Sampai-sampai Alqamah ini kisah di zaman Nabi. Dia itu mau mengembuskan nafasnya, mau menghembus nyawanya, tapi dia tersentak, ngoroknya dia. Nah itu Alqamah. Nah Ustaz tahu cerita Alqamah. Dia sudah ininya di tenggorokan ruhnya, tapi dia karena ibunya belum mau memaafkan Alqamah, maka ruhnya masih terhambat di tenggorokannya. Dari pagi sampai sore sampai malam ngorok, nyegrok. Sudah diusahakan, ibu kasihan putra ibu. Tidak, saya sudah sakit hati oleh anak saya. Tidak, maafkan anak ibu, maafkan. Sampai-sampai akhirnya negosiator pun datang, para sahabat Nabi datang ke ibu itu, datang akhirnya dimaafkan. Plus mau itu salah satu bukti bahwa keharusan memuliakan kepada ibunda atau kepada orang tua. Kalau ingin barokah rezeki, ingin rezeki itu ngalir, gampang lah, gampang. Muliakan orang tua. Itu saja. Itu mah sudah biasa. Coba buktikan. Kalau kemarin saya biasa-biasa kepada orang tua, ibu khususnya ya. Nah, sekarang coba frekuensinya ditingkatkan. Coba aja. Kalau bapak ibu levelnya sudah level mengumrohkan, umrohkan. Nah, umrohkan. Ada tuh abu apa yang umrohkan mah gitu. Gitu. Jangan mengumrohkan lah, memberi pulsa tiap bulan gitu. Ibu ngepotan pulsa, diambil. Jadi ibu taruh telepon, ibu taruh telepon. Kumahannya itu gak kumahan. Ibu taruh telepon, SMS nama, lari tergantung pulsa. Itu pulsa aku 1 juta, seperti atau 1 juta aku. Muliakan orang tua, itu rahasia. Coba akan ngalirlah rezeki, percaya pada Allah, bukan pada saya, pada Allah. Apa saja. Karena terlalu banyak kebaikan orang tua yang tidak akan bisa terbayar oleh anak, oleh kita. Karena saya yakin semua kita punya orang tua. Muliakan. Insya Allah rezeki ngalir, Pak. Ngalir insya Allah. Bukan dari orang tua itu, Allah sudah mempunyai skenario dari mana saja. Min haitsu la yahtasib. Umrohkan atau apa saja. Isian pulsa atau pakai senter sayur nggak dinten. Asadang naon. Sayur lodeh pakai senter. Sayur lodeh tiap dinten. Ada ya mencret. Tapi kalau semasa udah jengkol pakai senter. Insya Allah Pak, ini bukan main-main. Insya Allah, buktikan saja. Gitu. Muliakan. Tapi ada pertanyaan, bagaimana ibu saya, bapak saya sudah meninggal? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana ibu saya sudah meninggal? Saya ini sebetulnya, ini rezeki saya lagi sulit nih untuk anak kuliah. Ini wasilah yang paling utama, ini memuliakan orang tua. Ibu saya pun sudah meninggal. Nah, berarti satu, menurut para ulama, doakan secara terus-menerus. Doakan secara terus-menerus. Mohonkan ampun kepada Allah, orang tua kita. Awalnya dengan sholawat dan
istighfar dan mohonkan ampun ibu kita. Satu, itu satu. Yang kedua, kalau sudah meninggal, rajinlah bersedekah kepada orang lain. Mudah-mudahan kebaikannya untuk untuk ibu saya. Apakah bisa? Saya yakinnya bisa. Ada kebaikan maka ke Allah nyangka. Tapi itu ada dalam hadis Bukhari jilid yang ketiga. Qala na'am, kata Rasulullah. Betul, bisa. Ketika ada sahabat yang menanyakan, ibu Inna Umi mata, ibuku meninggal, apakah aku bisa berbuat kebaikan untuk orang tuaku? Kata Rasulullah, qala na'am. Bisa. Haji bisa dibadalkan. Itu tandanya itu bisa kan? Kebaikan itu ada transfer kebaikan. Cuma dia tidak bisa berbuat baik, berbuat amal ibadah, amal itu. Karena apa? Karena idza mata ibnu Adam in qata'an amaluhu. Apabila anak Adam sudah meninggal, sudah wafat, tidak bisa dia beramal. Tapi dalam hadis itu pun diperjelas, illa min salas. Yang tiga itu kecuali yang tidak bisa. Artinya mau 3, mau 4, mau 5, yang jelas kebaikan itu bisa ngalir. Yang mana rumah tangganya beliau hampir kacau waktu itu. Beliau dituduh, ya namanya juga iblis, itu iri dengki ya. Beliau dituduh sebagai seorang ahli sihir ulung, itu Nabi Sulaiman. Beliau dituduh sebagai orang yang menyimpan ilmu-ilmu sihir di bawah tahta kerajaannya oleh iblis. Dan hampir goyah itu kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman hampir jatuh waktu itu. Nah, rumah tangganya juga digoyang. Itu pekerjaan iblis. Maka dalam Al-Quran di tengah-tengah ayat itu ada yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka nanti ibu silakan lihat. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka salah satu tugas dan pekerjaannya adalah memecah belah antara istri dengan suaminya. Jadi ada. Siapa itu? Dia, iblis itu. Iblis itu gaib. Nah, siapa agen-agennya? Yaitu yang suka nanti dia jannahnya dia ambil. Ini sudah hancur. Kayak jannah itu sangat. Ini parah. Sudah hancur ya. Sebelum hancur, ya digoyang aja terus. Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Dia salah satu tugasnya adalah memecah belah suami dan istri supaya berantakan. Akhirnya cerai. Itu namanya jin hapap. Ya, karena ada 16 kedempatnya ya, jenderalnya itu. Tugasnya apa masing-masing? Ada yang di pasar, ada yang di masjid, ada yang mungkin di pusdai juga ada. Di mall, di istana negara, masing-masing punya tugas dan level yang berbeda. Yang 16 itu, yang 16 itu punya prajurit. Yang 16 itu. Nah, itu diantaranya jin yang kafir. Nah, jin yang kafir itu namanya setan. Bagaimana dengan setan? Ada juga yang dari jenis manusia, ada. Karena setan itu adalah sifat jahat dalam jiwa. Di dalam Al-Quran kan ada. Ada surat An-Nas, Bu. Allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti ada dua wujud. Yang pertama dari jenis jinnati atau jin, yang jahat, yang kafir itu, dan ada yang dari jenis manusia, setan itu. Banyak setan cuma ayat manusia, itu kan ayat itu. Malah dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang mengatakan begini, Pak. Wa idza khalau ila syayatinihim. Malu katanya, qalu innama nahnu mustahzi'un. Ada yang lewat. Inna
innama nahnu mustahzi'un. Al-Baqarah ayat berapa? 15 atau berapa? Nah, nantilah bisa dibaca lagi. Nah, wa idza khalau ila syaya